Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat, teman-teman alumni ITB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas tentang kajian rutin berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, ya. Pemantapan terhadap tauhid al-uluhiyah beserta dengan berbagai macam model kesyirikan yang ada di masyarakat untuk kita jauhi. Karena kalau kita ingin masuk surga, kita harus memurnikan tauhid kita, ya. Dan tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kita tahu bahwasanya dosa yang paling menghambat seorang tidak masuk surga adalah kesyirikan. Apalagi kalau sudah terjerumus dalam syirik akbar, maka dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya jika tidak bertobat darinya. Dari situ kita harus sama-sama belajar dan saling mengingatkan tentang pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan kita akan fokus kepada tauhid al-uluhiyah, ya. Tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana kita ketahui, para ulama untuk mempermudah membahas tentang tauhid, mereka membagi tauhid menjadi tiga: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Yang pembagian ini hanyalah sekedar untuk memudahkan metode belajar, ya. Tidak dibagi juga tidak jadi masalah. Yang penting seorang benar dalam bertauhid, ya. Akan tetapi para ulama sengaja membagi menjadi tiga untuk mengenal titik penyimpangan, ya. Karena sebagian orang dari sisi sebagian poin tauhid benar, akan tetapi dari sisi yang lain melakukan kesalahan. Dari situlah perlu dibagi tauhid agar bisa diketahui mana titik kesalahan untuk diperbaiki. Contoh sekarang di masyarakat, ya, banyak orang yang memakai jimat misalnya, dan dia menyangka itu bukan kesyirikan. Dia menyangka inilah sebab untuk meraih keberkahan atau sebab untuk meraih kebaikan. Padahal kalau diteliti ini adalah model kesyirikan, ya. Dia tidak tahu, dia menyangka namanya kesyirikan itu adalah mengakui adanya Tuhan selain Allah atau keluar dari Islam, berganti agama, baru disebut dengan kesyirikan, ya. Selama dia tidak begitu, maka dia bukan musyrik, ya. Contoh lagi, betapa banyak orang pergi ke kuburan kemudian minta-minta ke penghuni kubur, dan mereka menyangka itu bukan kesyirikan. Kata mereka, kami hanya berikhtiar menempuh sebab, bahwasanya orang soleh yang kita datangi di kuburan, mereka hanyalah penyambung antara kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menyangka itu bukan kesyirikan, ternyata itu merupakan kesyirikan. Tapi juga banyak orang yang misalnya mengadakan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk misalnya di pantai selatan untuk Nyi Roro Kidul, atau untuk acara-acara tertentu, ingin bangun rumah kemudian menyembelih ayam hitam misalnya, untuk peresmian perusahaan menyembelih kambing, terkadang harus menyembelih babi di sebagian daerah. Dan saya berapa kali ditanya masalah itu, ya, mengikuti ritual para penyembah arwah, ya. Apakah ini boleh atau tidak? Banyak di antara atau sebagian kaum muslim menyangka itu tidak masalah, ternyata itu adalah kesyirikan. Oleh karenanya diperlukan pembagian ini agar bisa diketahui dengan detail mana titik kesalahan. Dahulu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrikin Arab, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan dalam surat Yusuf, di akhir surat Yusuf, Allah menyatakan suatu kelompok manusia yang mereka beriman kepada Allah tapi mereka musyrik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, yang artinya tidaklah kebanyakan mereka atau mayoritas mereka beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka berbuat syirik. Kok bisa digabungkan antara iman dengan syirik? Maka kalau kita kembali kepada penafsiran para sahabat berkata min imanihim, iman mereka yaitu
Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan bagi mereka, mereka mengatakan Allah. Tetapi mereka berbuat kesyirikan, yaitu beribadah kepada berhala-berhala. Ya, dari sinilah timbul pembagian, metode pembagian. Ada iman, ada syirik. Kok bisa digabungkan iman dan syirik dalam satu waktu? Ternyata iman yang dimaksud oleh Allah tauhid rububiyah dan syirik yang dimaksud oleh Allah berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Ya. Ya, iman berkaitan dengan tauhid rububiyah, yaitu iman mereka adalah mereka beriman yang menciptakan mereka adalah Allah, yang menciptakan alam semesta adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah. Kesyirikan yang mereka lakukan adalah ternyata mereka beribadah menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Dari sinilah perlu kita untuk menjelaskan pembagian tauhid, ya. Dan kita akan fokus kepada tauhid uluhiyah agar kita bisa mengenal titik kesalahan, kemudian bisa kita perbaiki. Baik, saya akan jelaskan pembagian tauhid, ya. Tapi apa maksudnya tauhid uluhiyah? Ini sederhana aja. Tauhid uluhiyah adalah tauhid artinya mengesahkan, ya. Tauhid artinya mengesahkan. Mengesahkan Allah, ya. Nah, tauhid al-uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam hal peribadatan, dalam hal peribadatan. Ini sederhananya. Maksudnya apa? Maksudnya hanya Allah yang berhak disembah, ya. Berhak diibadahi atau diserahkan kepadanya ibadah. Ini tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Rububiyah itu maksudnya apa? Rububiyah maksudnya adalah penciptaan dan pengaturan alam semesta. Yaitu meyakini hanya Allah yang menciptakan dan mengatur, yaitu hanya Allah, sama dengan maksud saya sama dengan hanya Allah Esa, ya, dalam penciptaan dan pengaturan. Adapun tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna tersebut. Ini sederhana pembagian tauhid. Sebenarnya kita tidak perlu membagi karena ini sebenarnya satu kesatuan. Saya ulangi lagi, kita membagi ini dalam rangka untuk lebih bisa detail memahami dan bisa mengetahui titik kesalahan. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Artinya tidaklah kebanyakan mereka beriman, perhatikan ini. Wa ma yu'minu, tidaklah kebanyakan mereka beriman illa wa hum musyrikun, melainkan mereka berbuat syirik. Melainkan mereka berbuat syirik. Nah, di sini jadi masalah. Allah menggabungkan iman dalam satu ayat, syirik. Mereka beriman sekaligus syirik. Maka kalau kita buka buku tafsir. Tafsir apapun silakan Anda buka. Boleh tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, boleh tafsir Ibnu Katsir, boleh juga tafsir Al-Qurtubi dan yang lainnya.
Maka akan dinukil perkataan para sahabat menjelaskan bahwasanya iman yang mereka imani di sini maksudnya adalah rububiyah. Maksudnya adalah rububiyah. Yaitu mereka meyakini hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur, menurunkan hujan, beri rezeki, hanya Allah. Tapi mereka syirik dalam hal tauhid uluhiyah, yaitu mereka menduakan Allah atau mereka mensekutukan Allah dalam peribadatan. Selain mereka beribadah kepada Allah, ternyata mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ketika terjadi kesalahan, ya, maka perlu penjelasan. Mana titik poin yang benar, mana titik poin yang salah. Ya, ini perlu kita jelaskan kepada agar kita paham dan juga agar dipahami oleh masyarakat. Contoh seperti tauhid al-asma wa sifat. Bahwasanya tidak ada yang berhak memiliki nama-nama terindah dan sifat-sifat terindah kecuali Allah. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai. Barang siapa yang meyakini ada yang memiliki sifat seperti sifat Allah, maka dia musyrik dalam tauhid al-asma wa sifat. Jadi dia tidak mentauhid, tapi dia mensyirikan Allah, mensekutukan Allah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya contoh meyakini bahwasanya dukun mengetahui ilmu gaib. Dukun mengetahui ilmu gaib. Orang yang meyakini dukun tahu ilmu gaib, ya, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid al-asma wa sifat. Dari sisi mana? Dari sisi dia meyakini ada selain Allah yang tahu ilmu gaib. Allah tahu ilmu gaib, kalau kita meyakini hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Allah hanya kasih tahu sebagian kepada para nabi, cuma sebagian saja. Sebagian besarnya tidak tahu. Sebagian nabi hanya mengetahui sebagian kecil dari ilmu gaib. Kemudian selain nabi Allah tidak kasih tahu. Kemudian dukun ngaku tahu ilmu gaib dan ada yang membenarkannya, berarti dia terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid asma sifat. Kenapa? Dia tidak mengesahkan Allah dalam sifat ilmu. Ternyata dia meyakini ada selain Allah, yaitu dukun yang menyertai Allah dalam mengetahui ilmu gaib, maka dia terjerumus dalam dalam kesyirikan dalam tauhid asma sifat. Makanya ini sering saya sampaikan karena ada yang berkata, buat apa dibagi tauhid? Saya bilang, tidak perlu dibagi. Ini cuma metode belajar. Sama seperti kalau kita belajar bahasa Arab, enggak usah kita bagi kalimat terbagi atas huruf, isim, verbal, kata kerja. Enggak perlu. Kalau Anda sudah tahu bahasa Arab dan Anda tidak salah, ya silahkan. Tidak perlu dibagi-bagi. Kenapa kita perlu bagi? Di zaman Nabi enggak ada pembagian tersebut. Kita perlu bagi agar orang mudah belajar. Ada yang namanya isim, ada yang namanya kata kerja, yang namanya huruf. Kalau seandainya seorang tauhidnya benar semua, ya, maka tidak perlu dibagi tauhid. Ya, ini hanya sekedar untuk agar kita tidak salah dan tidak terjerumus dalam kesalahan dan kita mengetahui titik kesalahan. Kalau saya tanya sama antum sekalian, kawan-kawan di alumni ITB, saya tanya, apakah Nabi SAW ada menyembah selain Allah? Jawabannya tidak. Nabi hanya menyembah kepada Allah. Ya, sikap Nabi hanya menyembah Allah kita namakan dengan tauhid uluhiyah. Kita namakan saja. Baik. Apakah Nabi dan para sahabat meyakini ada yang menciptakan alam semesta selain Allah? Jawabannya tentunya tidak. Ya, mereka semua meyakini menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan mereka itu, Nabi dan para sahabat tentang yang menciptakan dan mengatur alam semesta hanyalah Allah, kita namakan dengan tauhid rububiyah. Baik. Apakah Nabi dan para sahabat meyakini ada yang tahu ilmu gaib selain Allah? Jawabannya tidak. Apakah ada yang maha pencipta selain Allah? Apakah ada yang maha menyayangi selain Allah? Jawabannya tidak ada. Mereka meyakini Allah esa dalam hal tersebut. Nah, itu kita namakan dengan tauhid al-asma wa sifat. Sehingga konten dari pembagian ini tidak ada yang salah. Nah, sebagian orang mulai mengkritiki pembagian ini. Kita bilang, apa yang antum kritiki? Antum kritiki kontennya di mana yang salah? Oh, pembagiannya, kenapa bagi, terserah nanti bagi berapa. Jawabannya, pembagian ini cuma metode. Anda mau bagi 10, terserah Anda. Mau bagi 12, mau bagi 100, silakan. Yang penting kontennya benar. Ya, kita namanya la musyahata fil istilah, sekedar istilah pembagian beda-beda. Ada juga yang bagi tauhid cuma 2, ada yang bagi 3, ada yang bagi 4, ada. Ya, kita bilang yang penting kontennya benar. Kalau kontennya salah baru bermasalah. Bermasalah. Jadi ini sekedar saya ulangi, ini bukan pembagian ini bukan harus begini, ini hanya sekedar metode belajar agar kita tidak salah dalam memahami tauhid secara keseluruhan. Sama seperti ketika kita membagi hukum fikih menjadi 5. Hukum fikih terbagi menjadi wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Ini juga Nabi tidak pernah bilang, ketahuilah hukum fikih terbagi menjadi 5. Nabi tidak pernah mengucapkan, para sahabat juga enggak ada pernah mengucapkan. Tapi para ulama setelah meneliti, mereka faham bahwasanya ternyata
Hukum fikih bisa dibagi menjadi 5. Dan pembagian-pembagian banyak dalam buku-buku fikih. Misalnya air terbagi menjadi ini. Semua tidak pernah ditansis, dinaskan, dinyatakan oleh Nabi. Tapi ini sekadar metode pembelajaran. Sebagaimana kita boleh membagi-bagi dalam masalah fikih, kita boleh bagi-bagi dalam masalah bahasa Arab, dalam masalah ilmu hadis kita bagi menjadi sahih, menjadi dhaif, menjadi terserah. Ini semua metode pembelajaran. Yang penting kontennya benar. Nah, kalau kontennya salah baru Anda silakan protes, ya. Ada orang kemudian dengan sangarnya mengatakan yang bagi tauhid menjadi 3 seperti Trinitas. Ya, kita tidak membagi Tuhan menjadi 3. Kita justru membagi ini agar Tuhan diesakan dalam segala hal. Bagaimana dengan kejinya mereka menuduh kalau kita bagi 3 kemudian kita dikatakan Trinitas. Ya, sebenarnya ini nekat. Kontennya salahnya di mana? Anda yang mengatakan tidak boleh membagi. Anda meyakini 3 barang ini? Anda meyakini ini atau Anda yang ada protes? Ya sudah, saya meyakini semua. Ya sudah, yang penting keyakinan Anda sama saya sama. Ya sudah. Enggak perlu kita ribut tentang dibagi jadi berapa. Yang penting kontennya benar. Lagi pula ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan alumni ITB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membagi ini bukan Ibnu Taimiyah dahulu. Makanya ada Syekh Abdul Razak punya buku judulnya Al-Qaulus Sadid, ya. Fiman ankara taqsimat tauhid. Tentang bantahan terhadap orang yang mengingkari pembagian tauhid. Karena dulu ada seorang namanya masih hidup sekarang namanya Hasan Saqaf, ya. Dia menyatakan yang bagi tauhid sama seperti Trinitas, dan ini terlalu parah, dia terlalu berlebihan. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membantah, dia mengatakan bahwa ini pembagian bukan bagian yang baru, sudah ada abad-abad terdahulu sebelum Ibnu Taimiyah jauh, di zaman Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, kemudian ada Ibnu Battah, ya. Kemudian dalam buku ulama-ulama sebelumnya juga sudah membagi sekedar untuk metode pembelajaran. Yang penting adalah kontennya. Yang penting adalah, saya ingatkan wali, kita kan dulu antum pernah belajar di kuliah, bangku kuliah, sekedar metode pembelajaran. Yang penting kontennya benar. Tapi kalau orang bagi 1 ternyata salah, orang bagi 2 ternyata kontennya salah, ya salah. Kita bilang penting kontennya benar. Jadi jangan terpedaya dengan pernyataan bagi 3, bagi 4, bagi 5. Karena saya katakan ada ulama bagi 2, ada yang bagi 3, ada yang bagi 4. Tidak apa-apa, terserah. Yang penting kontennya benar. Yang penting kontennya benar. Taib. Ini yang pertama yang saya sampaikan mengenai pembagian tauhid. Berikutnya kita akan fokus tentang tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, ya. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bagi tauhid menjadi 3 bukan cuma kawan-kawan aja, ya, bukan. Mereka misalnya dari saudara-saudara kita dari Asy'ariyah juga mereka bagi tauhid menjadi 3, ya. Seperti dalam buku mereka Jauharut Tauhid, ya, Tuhfatul Murid, ya. Di antaranya mereka mengatakan Allahu wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Allah itu esa dalam zatnya, tidak ada terbagi-bagi. Wahidun fi sifatihi la nadhira lahu. Allah esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamainya. Allahu wahidun fi af'alihi. Allah esa dalam perbuatan-perbuatannya, ya, la syarika lahu, tidak ada yang bersekutu dengannya. Dibagi 3 juga. Wahidun fi dzatihi, Allah esa dalam zatnya, tidak terbagi-bagi. Allah esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai, dan Allah esa dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang mensekutuinya. Sama, dibagi juga 3. Kita bilang pembagian mau jadi 3, mau jadi 10, yang penting kontennya benar, ya. Kontennya benar. Jangan terpedaya angka 3. 3 berarti Trinitas, ya. Saya kalau bagi 2 tadi juga bisa. Ya, saya bagi 1 tauhid, terus penjelasannya, itu pembagian, yang penting kontennya. Demikian juga sebagian mereka membagi misalnya tauhid, sebagian sufi yang bagi tauhid menjadi 3. Mereka mengatakan tauhidul ammah, tauhidnya orang umum. Kemudian tauhidul khassah, tauhidnya orang khusus. Kemudian tauhidu khassatil khassah, tauhidnya orang super khusus. Bagi 3 juga. Bagi 3 juga. Tauhid orang awam, tauhid orang khusus, tauhid super khusus, ya. Tinggal nanti penafsirannya apa, kontennya apa. Sebagian ditafsirkan dengan benar, pembagian ini ada yang menafsirkan sampai pada al-hululiyah atau wahdatul wujud. Kalau ditafsirkan dengan wahdatul wujud, maka ini merupakan kekeliruan. Jadi intinya ini sekedar metode, ya, agar kita mudah untuk belajar. Tapi kita fokus kepada tauhid al-uluhiyah, ya. Tadi sudah kita singgung, tauhid al-uluhiyah itu hanya Allah, ya, hanya Allah yang berhak disembah.
yang berhak diibadahi. Tidak boleh kita beribadah kepada makhluk, kepada monyet, kepada hewan, kepada pohon, kepada bintang, kepada rembulan, bahkan kepada malaikat tidak boleh, bahkan kepada nabi tidak boleh. Hanya Allah yang berhak diibadahi karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Baik, kita ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama, definisinya ya, secara bahasa, ya. Kemudian secara istilah, ya. Adapun secara bahasa dijelaskan oleh para ahli bahasa, di antaranya Al-Jauhari dalam kitabnya Shahah, ya, dia mengatakan al-uluhiyah, ya. Al-uluhiyah adalah masdar dari alaha ya'lahu, ya, al-uluhiyah. Ini dalam kitabnya As-Shahah, ya. Alaha ilaha. Jadi alaha masdarnya ilaha. Alaha ilaha. Ya. Jadi tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ilahiyah sama saja, ya. Alaha ilaha. Apa maknanya alaha ilaha? Maknanya adalah abada ibadah. Abada ibadah. Ibadah. Jadi abada ibadah, ya. Dia wazannya fi'al, maknanya kemudian uluhiyah, kemudian Allah, ya. Dari situ kata Al-Jauhari, kata Allah. Allah itu diambil dari al-ilah. Al-ilah. Kemudian menjadi Allah. Sementara ilah sendiri, ya, wazannya fi'al, maknanya al-ma'bud, ya, maknanya al-ma'bud, yang disembah. Yang disembah, ya. Seperti saya tadi lupa, wazan fi'al maknanya maf'ul. Ya. Ini contohnya banyak, seperti apa? Kitab maknanya maktub. Ya. Ya. Kitab maknanya maktub, ada disebut juga imam maknanya mu'tam bihi. Jadi Allah secara bahasa artinya adalah al-ma'bud. Al-ma'bud, yang disembah. Berkata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, dinukir oleh Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan Allah Zul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqihi ajma'in. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya Allah itu pemilik peribadatan dan yang berhak disembah. Allah pemilik peribadatan yang berhak disembah atas seluruh makhluknya. Atas seluruh makhluknya. Jadi inilah makna uluhiyah secara bahasa atau al-ilahiyah, maknanya adalah al-ibadah. Makanya dalam satu ayat wa yadharaka wa ilahatak. Kalau kita di surah Al-A'raf, kita baca biasanya dalam Quran kita wa yadharaka wa alihatak, ya. Musa meninggalkan engkau hai Firaun dan tuhan-tuhanmu. Dalam sebagian qiraah Ibnu Abbas membaca wa yadharaka wa ilahatak, dan Musa meninggalkan engkau dan peribadatan kepada engkau, sehingga ilaha itu maknanya adalah ibadah. Maka secara istilah, tadi sudah kita singgung di awal, secara istilah namanya tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Itu semua ibadah hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, ya. Kita selalu dalam salat kita mengatakan iyyaka na'bud.
wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud itu kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia artinya hanya engkau yang kami sembah, yang kami ibadahi, ya. Jadi iyyaka na'bud ini adalah uslub metode dalam bahasa Arab yang memberi faedah pembatasan, yaitu artinya hanya engkau yang kami sembah, bukan kami beribadah kepada engkau. Kalau kami beribadah kepada engkau, harusnya na'buduka. Kami beribadah kepada engkau, yaitu SPO, subjek, predikat, objek. Kami beribadah kepada engkau. Iyaka. Tetapi ketika objeknya dimajukan, iyaka, objek baru subjek, predikat. Ketika objek dimajukan dalam bahasa Arab, maka memberi faedah pembatasan, yaitu hanya kepada engkau. Sehingga makna iyyaka na'bud beda dengan na'buduka. Kalau na'buduka SPO, kami menyembah engkau, bisa berarti kami menyembah yang lainnya. Menyembah Allah juga menyembah makhluk. Tetapi ketika kita rubah, kata Allah mendatangkan dengan metode iyyaka na'bud, di mana objeknya didahulukan, berarti menunjukkan yang diibadahi hanya Allah. Artinya hanya kepada engkau kami beribadah. Inilah sederhananya tentang tauhid al-uluhiyah, ya. Tentang tauhid al-uluhiyah, yaitu hanya Allah, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sini apa lawannya? Lawan dari tauhid al-uluhiyah. Lawannya adalah syirik, ya. Syirik dalam tauhid uluhiyah. Kapan dikatakan syirik? Kapan dikatakan syirik? Mudah. Setelah kita mengetahui definisinya, jawabannya mudah. Jika ada ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Kita tidak lagi mengesahkan Allah, tapi kita mensekutukan. Ya, karena syirik artinya mensekutukan. Syirik artinya mensekutukan, menduakan. Mensekutukan. Atau menduakan, ya. Menigakan, mempatkan. Artinya mensekutukan. Nah, timbul pertanyaan berikutnya, ya. Kalau kita sudah tahu tentang definisi tauhid uluhiyah berkaitan dengan ibadah, hanya ibadah untuk Allah. Kita tahu lawannya, yaitu syirik dalam tauhid uluhiyah adalah jika ibadah diserahkan kepada Allah, kepada selain Allah, maka itu syirik. Timbul pertanyaan, apa itu ibadah? Yang hanya boleh diserahkan kepada Allah. Nah, ini banyak, ya. Ini banyak, ibadah itu banyak. Dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ibadah contohnya doa, ya. Contohnya bernazar, contohnya menyembelih, ya. Ini ibadah. Contohnya berharap, contohnya tawakal, ya, banyak sekali, ya, model-model ibadah yang tidak boleh kita serahkan kecuali hanya kepada Allah. Dari sini kita tahu kalau ada seorang ternyata dia beribadah kepada mayat, ya, kita bilang dia berbuat kesyirikan. Ada seorang datang di depan kuburan Nabi, kemudian minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolonglah aku. Ya, ini syirik. Ada orang datang ke kuburan mbahnya, mbah, saya sudah lama menikah, tidak punya anak, mbah, tolong bantu saya. Syirik. Kenapa? Karena itu adalah ibadah, itu adalah doa. Itu adalah doa. Ya. Ketika seorang dalam kondisi genting, kemudian dia berkata, ya Abdul Qadir Jailani, aghithni, wahai Abdul Qadir, tolonglah aku. Itu syirik. Kenapa? Karena dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kalau diserahkan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Tidak boleh diserahkan kepada makhluk manapun. Dari sini kita bisa tahu gambaran sederhana tentang apa itu syirik. Setelah kita tahu makna uluhiyah, makna Allah, makna ibadah, baru kita tahu mana tauhid, mana syirik, ya. Taib. Berikutnya yang kita bahas adalah kedudukan tauhid al-uluhiyah, ya. Atau urgensinya
Yang pertama di antara urgensinya, tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Logikanya bagaimana? Logikanya karena yang berhak disembah, logikanya karena yang berhak disembah, berhak diibadahi adalah yang esa dalam rububiyah dan esa dalam sifat. Esa dalam rububiyah, maka dia yang berhak diibadahi. Karena kita tahu Allah yang menciptakan alam semesta hanya Allah, maka dia yang berhak disembah. Kalau ternyata ada zat lain yang ikut nimbrung bersama Allah ciptakan alam semesta, ya dia juga berhak disembah. Tapi setahu yang kita tahu, Allah Maha Esa dalam rububiyahnya. Rububiyah sudah tadi kita jelaskan, rububiyah itu hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai alam semesta, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Semua hujan, angin, lautan, cuaca, semua yang atur Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bersama Allah, ya. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah sendirian menciptakan langit, bumi, Allah sendirian. Makanya kalau orang sudah beribadah hanya kepada Allah, berarti dia sudah mengakui secara tidak langsung, dia sudah mengakui bahwasanya yang saya sembah ini memang dia esa dalam rububiyah dan esa dalam asma sifat. Asma sifat maksudnya sifat-sifat dia yang maha. Allah maha kuat, tidak ada yang menyamai kekuatan Allah. Allah maha mendengar, tidak ada yang menyamai pendengaran Allah. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Tidak ada yang menyamai Allah. Zat yang seperti ini, yang esa dalam rububiyahnya dan esa dalam sifat-sifatnya, dialah yang berhak disembah. Dialah yang berhak disembah. Ya. Kalau ternyata ada yang bersama Allah ikut cipta, ya kita juga sembah zat itu. Kalau ternyata ada yang sama kuat seperti Allah, ya dia juga berhak disembah. Ya, sehingga akhirnya kita menyembah dua Tuhan, Tuhan Allah sama Tuhan yang semisal kekuatannya seperti Allah. Tapi ketika Allah esa dalam rububiyah, berarti hanya Allah yang berhak disembah. Ketika Allah esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai dia, maka dia yang berhak disembah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, Allahus samad, yang semuanya bergantung kepada Dia. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Dia, oleh karenanya hanya Dia yang berhak disembah. Dari sini kita tahu tauhid uluhiyah adalah puncak. Orang yang mengakui rububiyah semua sifat, dia harus uluhiyah. Ya. Saya ulangi, tauhid uluhiyah adalah puncak, ya. Kalau kita boleh kita gambarkan hubungannya. Jadi uluhiyah itu kita gambarkan di sini. Tauhid uluhiyah mengandung ar-rububiyah, kemudian asma wa sifat. Nah, kalau orang mengakui rububiyah, mengkonsekuensikan harus uluhiyah. Sama, orang mengakui tauhid asma wa sifat, mengkonsekuensikan dia harus tauhid uluhiyah. Ya. Jadi kita hubungan antara ketiga tauhid, ini sederhana insyaallah, hubungan antara tiga tauhid tersebut yang mengakui rububiyah dia harus tauhid uluhiyah. Ya, karena kalau dia tak mengakui hanya Allah yang mencipta, kalau gitu yang disembah cuma Allah, ngapain sembah yang lain? Sama, yang mengakui asma sifat, tauhid asma sifat, dia harus bertauhid uluhiyah. Kalau dia tahu hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha, maka itulah yang berhak disembah, yang lain tidak boleh, ya. Kalau dia tauhid uluhiyah, dia bertauhid uluhiyah,
sudah mesti dia bertauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ini sekedar untuk memudahkan pemahaman ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan di antara urgensinya tauhid al-uluhiyah bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk tauhid uluhiyah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Liya'buduni. Ya, artinya tidaklah aku ciptakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ternyata tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini, untuk bisa beribadah kepada Allah. Sehingga tauhid uluhiyah adalah tujuan dari penciptaan manusia dan jin, ya. Karena kita ditugaskan hidup di atas muka bumi untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari situ di antara urgensinya kitab tauhid uluhiyah, intisari dakwah para nabi adalah tauhid uluhiyah. Apakah para nabi tidak membahas tauhid rububiyah? Ya, mereka bahas juga, tetapi intisari mereka adalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena kebanyakan umat mereka mengakui adanya Allah, seperti kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, ya, kaum Nabi Ibrahim. Cuma saja mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Kata Allah, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang mereka semuanya menyeru, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah sesembahan-sembahan selain Allah. Tagut artinya sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Kemudian juga secara terperinci seperti walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan Nuh berkata tauhid uluhiyah. Ubudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah yang lain, cuma Allah yang disembah. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad, saudara mereka kami utus namanya Nabi Hud. Wa ila adin akhahum huda, qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembah Allah saja, tidak ada sembahan selain Allah. Sama, tauhid uluhiyah. Wa ila thamuda akhahum Salihah, kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia berkata, ya kaumku, sembahlah Allah saja, tidak boleh kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kaumnya berkata, lina'budallaha wa nada'u wa natruku ma ya'budu abauna, ya. Apa kami hanya saja menyembah Allah dan meninggalkan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Intinya, ikhwan, di antara urgensinya tauhid uluhiyah adalah seluruh dakwah para anbiya fokusnya ke sini. Kemudian di antara urgensinya, awwalu wajibin alal mukallaf adalah tauhid uluhiyah, itu perkara yang pertama yang wajib bagi mukallaf. Mukallaf itu maksudnya kita manusia yang dibebani syariat, namanya mukallaf. Adalah tauhid uluhiyah. Ya. Yaitu orang kalau masuk Islam, maksudnya kalau masuk Islam mengucapkan syahadatain, ya. Kalau masuk Islam
cukup syahadatain. Syahadatain apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini tauhid uluhiyah ya. Dan saya ingatkan kembali sebelum saya lanjutkan, kebanyakan penyimpangan terjadi di masyarakat gara-gara mereka tidak mengerti apa itu ibadah ya. Sehingga mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu bukan ibadah, sehingga mereka serahkan kepada jin. Ya, contoh seperti menyembelih kerbau untuk taruh di acara labuhan, diletakkan di lautan. Kalau ditanya, ini kan tradisi, ini bukan ibadah. Padahal nyembelih itu ibadah. Makanya kita disuruh ibadah hari kurban nyembelih, tatkala hajian juga ada nyembelih, akikah juga nyembelih, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu kalau ini namanya ibadah. Banyak orang pergi ke kuburan tidak tahu kalau minta ke kuburan itu ibadah, enggak ngerti dia. Padahal itu puncak dari ibadah, berdoa. Ternyata dia berdoa kepada selain Allah. Mungkin dia menyangka ibadah hanya salat ya, hanya puasa ya. Ini terkadang ketidaktahuan tentang definisi ibadah sehingga menjadikan mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Baik, tolong dihapus. Kita masih ada dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang bagaimana pendalilan Al-Quran dalam menetapkan tauhid uluhiyah. Kemudian terakhir kita akan bahas tentang bagaimana sebagian kelompok yang tidak begitu perhatian terhadap tauhid uluhiyah. Ketidakperhatian mereka terhadap tauhid uluhiyah menjadikan sebagian pengikutnya mudah terjerumus dalam syirik dalam tauhid al-uluhiyah ya. Baik, adapun berikutnya metode Quran ya. Metode Al-Quran dalam memerintahkan untuk bertauhid uluhiyah. Di antaranya kita sebutkan 3, yaitu Al-Quran berdalil dengan pengakuan terhadap rububiyah untuk bertauhid uluhiyah. Dan ini banyak dalam Al-Quran karena orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui tauhid rububiyah. Ya, wajar mereka musyrikin Arab, Quraisy terutama nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah yaitu Ismail, karena orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ismail alaihissalam dengan Ibrahim, sehingga mereka berhaji, mereka umrah ya. Mereka bahkan bernazar. Kita dapati mereka juga banyak yang namanya Abdullah. Nabi belum lahir sudah banyak namanya Abdullah. Dan mereka kebiasaan mereka haji umrah ya. Bahkan Nabi sering mendakwahi mereka ketika mereka di musim haji. Tapi mereka musyrikin. Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala Lata, Uzza, kemudian Manat. Ya, mereka juga menyembah Hubal, menyembah berhala-berhala lain. Sampai di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Sekitar Ka'bah 3. Jadi mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah patung-patung. Yang patung-patung tersebut merupakan simbol-simbol dari orang-orang soleh yang mereka sembah ya. Padahal yang berhak disembah hanyalah yang menciptakan alam semesta. Makanya di antara metode Al-Quran menyuruh mereka untuk meninggalkan kesyirikan, Al-Quran memanfaatkan pengakuan mereka terhadap rububiyah. Ya, contohnya dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Allah, wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian saja yang telah menciptakan kalian, yang rububiyah. Yang menciptakan cuma Allah. Apakah ada zat lain yang menciptakan kalian? Tidak ada. Yang telah menciptakan nenek moyang kalian, Allah juga. Yang menurunkan hujan dari langit cuma Allah. Yang menumbuhkan tumbuhan cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggikan langit, yang membentangkan bumi, siapa? Allah. Mereka bilang Allah. Kalau begitu, fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan ambil tandingan-tandingan untuk kalian ibadahi, sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian tahu yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an metode ini. Ya. Qul may yarzuqukum minas sama'. Siapa yang menurunkan rizki dari langit? Siapa yang menguasai penglihatan? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang menguasai penglihatan dan pendengaran kalian? Kata mereka Allah. Kalau gitu kenapa kalian menyembah selain Allah?
Kalau kalian tahu rububiyah, kalian akui hanya Allah, kenapa kalian menyembah selain Allah? Sehingga Allah sering berdalil tentang pengakuan terhadap mereka terhadap rububiyah agar mereka bertauhid dalam tauhid uluhiyah. Ya. Makanya di antara dosa paling besar syirik. Kenapa? Kata Nabi SAW ketika ditanya, ayu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, itu kau beribadah kepada Allah sekaligus beribadah kepada selain Allah, wa huwa khalaqak, padahal yang menciptakan kamu cuma Allah. Seandainya yang menciptakan kamu dua, Allah dan yang lain, misalnya Allah dan iblis ciptakan kamu, ya silakan kau sembah Allah, silakan iblis, karena kau diciptakan oleh dua zat. Tetapi ketika yang menciptakan kamu hanya Allah, kenapa kau sembah yang selain Allah? Kenapa kau beribadah kepada mayat-mayat, kepada ruh-ruh? Kenapa kau minta kepada orang-orang soleh? Tidak boleh. Kau hanya beribadah kepada Allah karena yang menciptakanmu, beri rezeki kepadamu hanyalah Allah. Maka kau harus bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an banyak metode-metode ini, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian di antara metode Al-Qur'an yaitu menjelaskan keburukan atau ketidakmampuan sesembahan-sembahan selain Allah. Ini juga banyak dalam Al-Qur'an, ya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wattakhadhu min dunillahi alihatan la yamlikuna syai'an la yakhluquna syai'an. Mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah yang tidak menciptakan apa, ya. Tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat, ya. Disembah-sembahan selain Allah tidak berhak untuk disembah. Sementara Allah menciptakan alam semesta. Jadi Allah menjelaskan tentang sesembahan-sembahan yang tidak memiliki kemampuan. Seperti Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahanda, kenapa kau menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bicara sama kamu, tidak bisa nolong kamu sama sekali? Ngapain disembah? Ngapain disembah? Ini contoh. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul id'u alladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila." Katakanlah yang kalian sembah selain Allah tidak bisa mengangkat kemudaratan dari kalian, tidak bisa merubah kondisi kalian. Ya. Qul id'u alladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama'. Wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa man adzina lah. Kata Allah, katakanlah, ya, serulah sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Apakah mereka memiliki suatu di alam semesta ini? Apakah mereka pernah menciptakan lalat? Apakah mereka pernah menciptakan bibijian? Apakah mereka pernah menciptakan tumbuhan? Tidak ada yang kalian sembah itu, tidak ada yang pernah menciptakan. Kalian sembah siapa saja. Mau Nabi Isa, mau Nabi Muhammad SAW, mau malaikat, ya. Tidak ada yang pernah menciptakan satu biji pun di alam semesta ini. Yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka tidak pernah ikut serta bersama Allah dalam mengatur langit dan bumi, dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak pernah mereka punya jasa dalam menciptakan langit dan bumi atau mengatur alam semesta, tidak ada. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan Allah tidak pernah minta bantuan dari mereka sama sekali. Ya, Allah bantah mereka. Jadi sembahan-sembahan kalian tidak bisa membantu sama sekali. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikun la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lahu." Wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan kepada kalian, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu tidak mampu menciptakan seekor lalat, hewan yang hina. Mereka bersatu padu ngumpul, tidak bisa ciptakan seekor lalat. Itu saya yang ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aahum. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah, yang kalian sembah itu tidak memiliki kitmir. Kitmir itu apa? Kulit ari yang ada pada biji korma. Kalau kita makan korma ada bijinya, ada kulit arinya. Itu yang ciptakan Allah. Mereka tidak bisa ciptakan ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka tidak akan mendengar doa kalian. Tidak akan dengar. Kalau mereka pun dengar, mereka tidak akan bisa jawab doa kalian. Dan pada hari kiamat mereka akan berlepas diri dari ibadah yang kalian lakukan. Ini contoh di antara
Allah menjelaskan tentang keburukan atau ketidakmampuan yang disembahi. Bagaimana kita menyembah makhluk semisal kita? Ya, maka bertauhid dalam tauhid uluhiyah. Ya. Yang terakhir Allah ingatkan ya, kepada kaum musyrikin Arab bahwa mereka dalam kondisi genting mereka bertauhid. Dan ini banyak dalam ayat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Ketika mereka sedang berlabuh di tengah lautan, ombak sangat besar, mereka ikhlas berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya di zaman kakeknya Nabi Muhammad SAW ketika Raja Abraha datang ingin menghancurkan kota Makkah, mana mereka meninggalkan sembahan-sembahan mereka semua, mereka ke Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala diselamatkan ke daratan, tiba-tiba syirik kembali. Maka Allah ingatkan, kalian kan pernah bertauhid. Maka lakukanlah tauhid tersebut dalam kondisi genting maupun dalam kondisi lapang. Jangan dalam kondisi lapang malah minta-minta kepada berhala-berhala yang lain. Ini di antara metode Al-Qur'an dalam memerintahkan tauhid. Terakhir kita ingin menyinggung ya, di antara sebab ya, sebab tersebarnya kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Di antara sebabnya yaitu salah dalam mendefinisikan makna Allah atau al-ilah. Al-ilah. Ya. Kita dapati dalam buku-buku sebagian buku-buku seperti buku kaum Asy'ariyah ya, dinukil oleh Al-Baghdadi, Abdul Qahir Al-Baghdadi, kemudian dinukil juga oleh misalnya Syahristan dalam kitabnya Milal wa Nihal. Mereka menukil dari Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya la ilaha illallah ay la qadira alal ikhtira illallah. Yaitu la ilaha maksudnya tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Definisi ini definisi yang kurang. Ini definisi yang kurang. Tidak yang kurang. Karena hanya terbatas pada rububiyah. Pada rububiyah. Kita sudah singgung tadi makna ilah, ya, makna al-ilah, ya. Dalam kamus-kamus dulu semuanya diartikan dengan ma'bud, ya. Al-ma'bud, yang disembah. Yang disembah, bukan yang menciptakan. Al-ilah itu maksudnya yang disembah, ya. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang disembah. Gara-gara ketika definisi yang kurang pas ini sehingga timbul lagi kesalahan ya. Sebagian ulama zaman sekarang menyatakan, dan ini saya sangat menyedihkan, ya, menyatakan selama masih meyakini yang mencipta hanya Allah, maka tidak syirik. Dan ini mereka ucapkan, saya punya nukilan-nukilannya. Dan kelazimannya apa? Kata mereka, tidak apa-apa Anda minta kepada penghuni kubur, istighotsah kepada mayit. Bahkan mereka menulis buku tentang bolehnya beristighotsah kepada orang-orang soleh dalam kondisi terdesak. Wahai Abdul Qadir Jailani, wahai Fulan, wahai Sayyid Badawi, minta. Tidak apa-apa. Yang penting kamu meyakini hanya sebab. Yang menentukan Allah, tapi ini cuma sebab. Minta saja kepada mereka.
Sehingga berdoa kepada selain Allah tidak jadi masalah bagi mereka. Selama Anda meyakini yang menciptakan hanya Allah. Ya, ini kelanjutan dari tadi, la qadir al ikhtira. Padahal tidak ada ilah, tidak ada kaitannya dengan qadir. Ilah di sini maksudnya tidak ada yang berhak disembah. Ini salah secara bahasa. Ini kalau kita katakan apa ya bahasa apa namanya? Ini salah akademisi ya. Ya, harusnya kalau seorang ingin mendefinisikan ilah, dia kembali kepada kamus bahasa Arab. Ilah itu artinya apa? Dan tidak ada ahli bahasa mengatakan ilah artinya qadir alal ikhtira, enggak ada. Salah akademisi ya. Dan kemudian dilanjutkan, ini kelanjutannya. Kelanjutannya ke sini. Sehingga sebagian ulama zaman sekarang ada yang mengatakan selama masih meyakini yang menciptakan hanya Allah maka tidak syirik. Akhirnya apa? Berdoa kepada selain Allah tidak syirik jika hanya dianggap sebab. Pakai jimat tidak syirik jika hanya dianggap sebab. Sebagian orang pergi ke dukun tidak syirik. Yang penting hanya sebagai sebab dan berlanjut dan berlanjut, dan ini bahaya, fatal ya. Oleh karenanya banyak orang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal larangan-larangan sudah ada. Menyembelih kepada selain Allah enggak apa-apa, yang penting tidak syirik. Kemudian di antara sebab dalam tauhid uluhiyah ya, mereka tidak kembali kepada penjelasan ulama-ulama salaf atau ulama-ulama Asy'ariyah terdahulu ya. Padahal sebagian ulama Asy'ariyah menjelaskan tauhid dengan baik. Sebagian ulama Asy'ariyah menjelaskan tentang tauhid uluhiyah dengan baik. Dengan baik ya. Di antaranya seperti Al-Baqilani ya. Dia menjelaskan tentang tauhid, berdoa kepada selain Allah tidak boleh. Dia menjelaskan doa kepada selain Allah syirik. Ya, doa kepada selain Allah syirik. Di antaranya misalnya Al-Hulaimi, Al-Halimi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Syu'abil Iman juga menjelaskan doa kepada Allah syirik. Contohnya Ar-Razi dalam tafsirnya ya menjelaskan tentang pengagungan kepada penghuni kubur ya, kesyirikan atau sarana kesyirikan. Ya, sarana kesyirikan. Seandainya mereka kembali kepada pembahasan para ulama terdahulu yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, tentu mereka akan mendapatkan jawabannya. Tapi kenyataannya sekarang, saya dulu aja cerita tentang saya ketika saya masih SMP atau SMA, saya tidak ngerti apa itu syirik. Saya tidak ngerti. Menurut saya namanya syirik itu kalau keluar pindah agama itu baru syirik. Atau meyakini Tuhan tidak ada, atau meyakini ada dua Tuhan, itu baru syirik. Adapun terbetik dalam benak, kalau misalnya pergi kuburan minta kuburan syirik, enggak ada yang pernah jelaskan. Sehingga namanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Itu yang sering kita pahami. Apa itu la ilaha illallah? Tidak ada pencipta selain Allah, dan ini adalah awal dari kesalahan. Ini makna sudah benar tapi kurang lengkap. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian saja pada kawan-kawan alumni ITB yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.